Lo pernah ngalamin ini gak? Lo ngobrol sama cewek. Awalnya asik, ketawa-ketawa. Tapi tiba-tiba dia jadi dingin. Atau bales chat lo jadi singkat. Dan lo langsung mikir, dia gak tertarik sama gue. Lo mundur. Lo nyerah. Dan lo baru aja membuat kesalahan fatal. Wanita itu makhluk yang rumit, bro. Mereka dilatih oleh masyarakat untuk gak terlalu agresif nunjukin perasaan. Mereka takut kelihatan murahan. Jadi, mereka ngirim kode. Sinyal-sinyal rahasia yang tersembunyi di balik sikap cuek atau jual mahalnya. 99% cowok gagal ngebaca kode ini. Mereka cuma lihat apa yang kelihatan di permukaan. Tapi pria yang peka, pria yang ngerti psikologi, dia bisa lihat apa yang ada di baliknya. Hari ini, gue bakal kasih lo kacamata buat ngebaca sinyal-sinyal itu. Gue bongkar 5 tanda paling umum cewek naksir tapi gengsi. Dan sinyal kelima adalah yang paling sering disalahartikan. Kelihatannya kayak penolakan, padahal itu teriakan minta diperjuangin. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe. Gabung bareng gue di sini, tempat pria belajar jadi pembaca pikiran. Udah? Mari kita mulai. Sinyal pertama ini adalah yang paling primitif dan paling jujur, karena biasanya terjadi di luar kendali sadar dia. Namanya, sentuhan gak sengaja. Saat seorang wanita mulai merasa nyaman dan tertarik sama lo, dia secara naluriah pengen membangun koneksi fisik, sekecil apapun itu. Tapi karena gengsi atau takut kelihatan agresif, dia gak bakal langsung megang tangan lo. Dia bakal nyari alasan buat gak sengaja nyentuh lo. Pas lagi ketawa sama jokes lo, dia mukul pelan lengan lo. Pas lagi jalan sebelahan, bahu atau lengannya gak sengaja nyenggol lo berkali-kali. Atau pas lo lagi nunjukin sesuatu di HP, jarinya gak sengaja bersentuhan sama jari lo. Cowok yang gak peka bakal nganggep ini biasa aja. Cuma kesenggol. Tapi cowok yang ngerti, dia tahu ini adalah undangan. Ini cara dia ngetes air. Gimana ya reaksi dia kalau gue deketin secara fisik? Perhatiin frekuensinya. Kalau cuma sekali, mungkin emang gak sengaja. Tapi kalau terjadi berulang kali dalam satu pertemuan, itu udah bukan kebetulan lagi. Itu adalah sinyal bawah sadar yang teriak. Gue nyaman deket lo. Tolong notice gue. Apa yang harus lo lakuin kalau dapet sinyal ini? Jangan langsung baper atau modus. Cukup terima sentuhan itu dengan santai. Kalau dia mukul lengan lo pas ketawa, lo bisa bales dengan senyum tipis dan tatapan mata yang sedikit lebih dalam. Lo ngasih tahu dia tanpa kata-kata, gue tahu apa yang lo lakuin, dan gue suka. Sentuhan kecil ini adalah pintu gerbang menuju keintiman fisik yang lebih jauh. Kalau lo bisa ngebaca dan meresponsnya dengan benar, lo baru aja ngebuka kunci pertama ke hatinya. Otak wanita pada dasarnya kayak hard disk super canggih, tapi dia cuma nyimpen data yang dianggap penting. Kalau dia gak tertarik sama lo, omongan lo cuma bakal jadi angin lalu. Dia bakal lupa apa yang lo omongin 5 menit yang lalu. Tapi kalau dia tertarik, otaknya bakal otomatis ngaktifin mode rekam semua. Dia bakal inget hal-hal super detail tentang lo yang bahkan lo sendiri mungkin udah lupa. Contohnya, 2 minggu yang lalu lo pernah cerita sekilas kalau lo suka kopi Gayo. Terus tiba-tiba dia ngechat, gue lagi di coffee shop, ada kopi Gayo nih, jadi inget lo. Lo pernah pakai kemeja warna biru di satu kesempatan, dan di lain waktu dia bilang, kamu lebih cocok pakai kemeja biru yang waktu itu deh. Dia inget nama anjing peliharaan lo, dia inget tanggal ulang tahun adik lo, dia inget cerita lo soal liburan masa kecil lo. Ini bukan karena dia punya ingatan super. Ini karena dia peduli. Saat seseorang tertarik, otaknya secara otomatis ngeflek semua informasi yang berhubungan dengan orang itu sebagai penting. Jangan dihapus. Cowok yang gak peka bakal mikir, dia ingetannya bagus ya. Tapi cowok yang ngerti, dia tahu ini adalah bentuk investasi emosional. Dia udah ngasih ruang di otaknya buat nyimpen file-file tentang lo. Itu adalah sinyal ketertarikan yang sangat kuat. Gimana cara ngeresponsa? Hargai ingatannya. Kalau dia bilang, inget gak dulu kamu pernah cerita? Jawab dengan antusias. Wah, lo inget aja. Keren.
Ini bikin dia ngerasa usahanya buat merhatiin lo itu gak sia-sia. Jadi, perhatiin detail-detail kecil yang dia ingat tentang lo. Karena disitulah perasaan dia yang sebenarnya tersimpan, tersembunyi di balik file-file memori di otaknya. Cewek yang gak tertarik sama lo, kalau dia gak suka sama sesuatu dari lo, dia bakal diam aja. Dia gak peduli. Atau dia bakal ngomongin lo di belakang sama temennya. Tapi cewek yang tertarik tapi gengsi, dia punya cara unik buat nunjukin perhatian, ngeledek atau ngeroasting lo. Dia bakal jadi orang pertama yang notice kalau potongan rambut lo aneh. Ih, rambut baru? Kayak batok kelapa. Dia bakal ngomentarin cara lo berpakaian. Tiap hari kok pakainya kaos item terus sih? Gak ada warna lain apa? Dia bakal ngeledekin hobi lo. Masih zaman main game? Kayak anak kecil aja. Kelihatannya nyebelin, kan? Cowok yang baperan bakal langsung tersinggung dan mikir cewek ini jahat. Tapi coba lihat lebih dalam. Kenapa dia repot-repot merhatiin hal sedetail itu kalau dia gak peduli? Kenapa dia ambil risiko bikin lo kesel kalau dia gak pengen interaksi lebih lanjut? Ledekan ini adalah bentuk flirting yang tersembunyi. Ini cara dia ngetes mental lo. Dia pengen lihat, cowok ini kuat gak ya mentalnya kalau gue ledekin? Dia bisa nanggepin dengan santai atau malah ngambek. Kalau lo bisa nanggepin ledekannya dengan humor dan balik ngeledek dia dengan cara yang cerdas, lo menang. Contoh, dia, rambut baru, kayak batok kelapa. Lo, daripada rambut lo, tiap hari lurus terus kayak jalan tol, ngebosenin. Sambil senyum. Interaksi kayak gini menciptakan dinamika yang seru, playful, dan penuh tensi. Ini nunjukin kalau lo berdua udah cukup nyaman buat saling bercandain tanpa ada yang baper. Jadi, kalau ada cewek yang sering ngeledekin lo, tapi ledekannya gak kelewatan batas atau menghina, jangan langsung dimasukin ke hati. Kemungkinan besar, itu cara dia bilang, gue merhatiin lo, dan gue pengen main-main sama lo. Di dunia nyata, dia mungkin kelihatan cuek, jarang nyapa duluan, ngobrol seperlunya. Tapi di dunia maya, dia adalah stalker nomor 1 lo. Gimana cara taunya? Pertama, dia jadi orang yang paling cepat nge-view atau nge-like story Instagram lo. Lo baru upload 1 menit. Namanya udah muncul di paling atas. Ini bukan kebetulan. Ini artinya dia ngaktifin notifikasi buat akun lo. Atau dia emang nungguin lo update. Kedua, dia sering gak sengaja nge-like postingan lama lo. Lo dapet notif dia nge-like foto yang lo upload 3 tahun lalu. Terus beberapa detik kemudian diunlike. Itu artinya dia lagi deep stalking profil lo sampai ke akar-akarnya. Dan jarinya kepleset. Ketiga, dia tahu hal-hal tentang lo yang lo gak pernah ceritain ke dia secara langsung. Misalnya, dia tahu lo abis liburan kemana dari story lo. Terus pas ketemu dia nanya, gimana liburannya? Seru. Padahal lo gak pernah ngasih tahu dia soal liburan itu. Dia tahu karena dia merhatiin. Keempat, dia sering ngirim meme atau reels yang relate sama obrolan kalian sebelumnya. Ini nunjukin kalau bahkan setelah obrolan selesai, dia masih mikirin lo dan nyari cara buat ngelanjutin koneksi itu. Semua ini adalah sinyal kalau lo hidup di kepalanya rent-free. Dia pengen tahu semua tentang lo. Tapi dia terlalu gengsi buat nanya langsung. Jadi dia jadi agen rahasia di dunia maya. Kalau lo sadar dia ngelakuin ini, jangan langsung konfrontasi. Cie, ngestalk ya. Itu bakal bikin dia malu. Cukup manfaatkan informasinya. Kalau lo tahu dia suka lihat story lo, bikin story yang lebih menarik yang bisa jadi bahan obrolan. Beri dia umpan, dan biarkan dia yang memakannya. Ini dia sinyal yang paling sering disalahartikan dan bikin 99% cowok mundur teratur. Namanya, permainan panas dingin. Hari ini dia super hangat, bales chat cepat, ketawa terus, ngajak ngobrol. Lo udah seneng, udah ngerasa ada harapan. Besoknya, boom. Dia berubah jadi kutub utara. Bales chat singkat, jutek, atau bahkan cuma direat. Lo langsung bingung. Cemas, dan mikir, gue salah apa ya? Dia tiba-tiba ilfeel. Padahal, ini bisa jadi sinyal ketertarikan yang sangat kuat. Kenapa? Ada 2 alasan psikologis. Pertama,
Dia panik karena terlalu nyaman. Kemarin dia ngerasa terlalu terbuka, terlalu banyak nunjukin perasaannya. Dia takut kelihatan gampangan. Jadi hari ini dia sengaja narik diri, masang tembok lagi, buat ngambil alih kontrol dan bikin lo sedikit bingung. Dia gak mau kelihatan terlalu obvious. Kedua, ini adalah tes terakhir. Dia pengen lihat gimana reaksi lo saat dia bersikap dingin. Apa lo bakal jadi cowok nedi yang ngebom chat dia nanya kamu kenapa? Aku salah ya? Atau lo bakal jadi cowok high value yang tetap tenang, santai, dan ngasih dia ruang? Cowok yang gagal di tes ini adalah cowok yang panik. Cowok yang lulus adalah cowok yang nanggepin dengan mirroring. Kalau dia dingin, lo juga jadi lebih sibuk dengan dunia lo. Lo gak nuntut penjelasan. Lo biarin dia. Biasanya, setelah 1-2 hari dia bersikap dingin dan lo tetap tenang, dia bakal balik lagi jadi hangat. Kenapa? Karena dia ngerasa aman. Dia tahu lo bukan cowok posesif yang drama. Dia tahu lo pria dewasa yang ngerti dinamika. Jadi, kalau dia tiba-tiba jadi dingin, jangan langsung anggap itu penolakan. Bisa jadi itu adalah jeritan bawah sadarnya yang bilang, gue suka sama lo, tapi gue takut. Tolong tunjukin kalau lo pria yang kuat dan bisa ngadepin sisi rumit gue. Cewek yang tertarik tapi pemalu atau sangat berhati-hati, dia gak akan berani ngajak lo jalan berdua. Itu terlalu berisiko, terlalu jelas. Sebaliknya, dia bakal pakai trik kamuflase yang sangat umum, ngajak lo gabung di acara rame-rame. Dia bakal bilang, aku sama teman-teman mau nonton nih, mau ikut gak? Atau, nanti malam kita mau nongkrong di cafe X, kalau mau nyusul aja. Perhatikan kata-katanya. Selalu ada aku sama teman-teman atau kita. Dia pakai teman-temannya sebagai tameng biar ajakannya gak kelihatan kayak ajakan kencan. Ini bikin dia ngerasa aman. Kalaupun lo nolak, dia gak malu-malu amat karena kesannya dia ngajak santai. Cowok yang gak peka bakal mikir, dia cuma ngajak sebagai temen biasa. Atau bahkan nolak karena males ketemu banyak orang. Salah besar. Undangan rame-rame ini adalah langkah pertamanya buat masukin lo ke lingkaran sosialnya. Dia pengen lihat gimana lo berinteraksi sama temen-temennya. Dia pengen temen-temennya ngasih penilaian tentang lo. Dan yang paling penting, dia pengen ngabisin waktu sama lo di lingkungan yang lo presure. Apa yang harus lo lakuin? Datang. Walaupun lo gak kenal siapa-siapa. Datanglah. Ini kesempatan emas buat nunjukin social skill lo. Jadilah orang yang asik, yang gampang bergaul, yang bisa bikin temen-temennya ketawa. Saat lo berhasil ngeblend sama temen-temennya, nilai lo di matanya langsung naik 100 poin. Kenapa? Karena itu artinya lo dapet restu dari lingkungan sosialnya. Dia jadi lebih pede buat jalan sama lo, karena dia tahu temen-temennya juga suka sama lo. Jadi, jangan pernah remehkan ajakan nongkrong rame-rame. Itu bukan ajakan biasa. Itu adalah audisi. Dan kalau lo lolos audisi itu, jalan menuju kencan berdua jadi jauh lebih mulus. Sinyal terakhir ini sangat halus tapi sangat dalam. Saat cewek bener-bener peduli sama lo, dia bakal mulai nanyain pertanyaan-pertanyaan yang nunjukin kekhawatiran dan keinginan untuk melindungi lo. Ini bukan pertanyaan basa-basi kayak udah makan. Tapi pertanyaan yang lebih spesifik dan personal. Kamu pulangnya jangan malam-malam ya. Bahaya. Jangan sering-sering minum kopi. Entar mak kamu kambuh lo. Kamu kelihatannya capek banget. Udah istirahat yang cukup belum? Dia gak lagi bertindak sebagai calon pacar yang mau kelihatan menarik. Dia udah mulai bertindak sebagai partner yang tulus peduli sama kesejahteraan lo. Dia udah ngeliat lo bukan cuma sebagai objek ketertarikan, tapi sebagai manusia yang perlu dijaga. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bentuk investasi emosional yang paling murni. Dia udah mulai mikirin kesehatan lo, keamanan lo, dan kebahagiaan lo. Dia udah mulai ngurusin lo secara gak sadar. Banyak cowok nganggep ini cerewet atau kayak ibu-ibu. Salah. Ini adalah sinyal bahwa dia udah ngerasa punya saham di hidup lo. Dia ngerasa punya hak dan kewajiban buat mastiin lo baik-baik aja. Gimana cara ngeresponsa? Jangan jawab iya bawel. Atau urus aja diri sendiri.
Jawab dengan hangat dan hargai perhatiannya. Iya, makasih ya udah ngingetin. Perhatian banget sih. Kalimat sederhana ini bikin dia ngerasa perhatiannya diterima dan dihargai. Saat seorang wanita mulai khawatir tentang hal-hal kecil dalam hidup lo, itu tandanya dia gak cuma naksir. Dia udah mulai sayang. Dan itu adalah sinyal paling jelas yang gak bisa dibohongi oleh gengsi setinggi apapun. Jadi, itulah 7 sinyal rahasia yang sering disembunyikan wanita. Sentuhan gak sengaja. Ingatan super detail. Ledekan sayang. Stalking di dunia maya. Permainan panas dingin. Ajakan rame-rame. Dan pertanyaan protektif. Dunia wanita itu rumit. Tapi bukan berarti gak bisa dibaca. Lo cuma perlu lebih peka, lebih sabar, dan berhenti berasumsi. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo, tulis di kolom komentar sinyal mana yang paling sering lo alamin tapi baru sadar sekarang. Gue mau tahu cerita lo. Jangan lupa like sebagai tanda lo udah jadi pria yang lebih peka. Share ke temen lo yang masih suka salah baca kode. Dan subscribe biar lo gak ketinggalan cara-cara membaca pikiran lainnya.